Halo Smart Listener, senang sekali di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa dalam sebuah program talk show bersama dengan Genesis IVF and Women Specialist Center Penang, Malaysia. Ada saya Gorda Girlandia dan tentu saja nanti akan ada sebuah topik yang akan kita bahas. Ini mengenai peran seorang ahli embriologi ya. Jadi perjalanan melalui Genesis IVF Penang, semua yang Anda perlu tahu versi embriologi. Peran seorang ahli embriologi ini sangat penting, smart listener, untuk mempersiapkan embrio yang akan ditransfer dalam program bayi tabung. Tentu juga faktor pendukung lainnya dari persiapan pasien hingga proses yang tepat dan teknologi yang canggih. Ini pun menentukan keberhasilan bayi tabung yang akan Anda jalani. Bagaimana proses pemilihan embrio yang tepat untuk menunjang terjadinya kehamilan dan apa saja tahapan perkembangan embrio. Semuanya nanti akan kita bahas selama setengah jam ke depan di Smart FM Radio Talk. Kali ini bersama dengan Genesis IVF and Women Specialist Center Penang, Malaysia. Sudah bersama dengan kita tentu saja narasumber yang luar biasa. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Miss Kong Mei, embriologis dari Genesis IVF Penang, Malaysia. Halo, selamat sore Miss Kong. Ya, selamat sore Miss Koda dan para pendengar sekalian Smart FM, Smart listener. Smart Listener. Smart Smart Listener. listener. Yes. Saya betul panggilnya Miss Kong ya? Ya, 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 oke. Oke, Jadi baik. saya Bersama saya dengan ya, oke. cepat sekali ya. Oke. Kita sapa juga di sore hari ini ada Miss Margaret Wong, Senior Marketing Eksekutif Genesis IVF Penang, Malaysia. Selamat sore, Miss Selamat sore. Margaret. Terima kasih Miss Koda. Oke, baik. Senang sekali nih ya, Miss Kong dan juga Miss Margaret boleh hadir memberikan informasi ke Smart Listener yang saat ini lagi mendengarkan siaran di 88,9 FM Surabaya. Nah, untuk Smart Listener, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami ini melalui streaming audio di radiosmartfm.com di network Play Surabaya ya. Kemudian secara visual juga bisa Anda lihat melalui live YouTube account Smart FM Surabaya. Di awal mungkin bisa dijelaskan nih oleh Miss Margaret, apa itu Genesis IVF and Women Specialist Center di Penang, Malaysia? Sejak kapan dan seperti apa kekhususan dan kecanggihan teknologi kesehatan yang dimiliki oleh Genesis IVF? Silakan Miss Terima kasih. Margaret. Terima kasih, Miss Koda. Okay, so Ya. Genesis IVF and Women Specialist adalah satu spesialis bayi tabung di Penang, Malaysia. So, Ya. kami juga ada series of services seperti IVF, ada IUI, inseminasi dengan pembekuan telur juga. So, para Mhm. spesialis kesebaran dan profesional kesihatan terkait kami didukung dengan teknologi yang canggih, berkomitmen untuk mewujudkan impian menjadi seorang orang tua. Dan Genesis IVF telah berdiri sejak Juni 2017. Yang sudah 6 tahun lah. So, Genesis Ya. IVF telah berjaya membantu banyak pasien di seluruh Asia Tenggara untuk berhasil hamil. Ya, so yang Ya, fasilitas oke. kami yang ada di sini ada terintegrasi dengan laboratorium canggih dan peralatan baru seperti Environmental Lab, Artificial Intelligence AI dengan PGT Oke. Genetic Testing yang sedia ada di Genesis IVF Penang, Malaysia. Mungkin sangat mendambakan hadirnya sang buah hati dan ingin melakukan program IVF ya atau bayi tabung, boleh mempercayakan ke Genesis IVF and Women Specialist Center di Penang, Malaysia. Nah, terkait dengan topik yang akan kita bahas, kalau begitu saya akan beralih nih ke Miss Kong Mei. Nah, teknologi dan teknik mutakhir apa saja nih Miss Kong yang digunakan di laboratorium embriologi Genesis IVF Penang untuk mengoptimalkan peluang keberhasilan perkembangan embrio. Ya, Genesis IVF memang dilengkapi dengan berbagai teknologi dan teknik yang mutakhir demi mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Yang contohnya timeless incubator.
Okay, time-lapse incubator ini adalah berbeza dengan incubator yang biasa sebab incubator yang biasa hanya memberikan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan embrio. Manakala time-lapse incubator ini dia adalah lebih special kerana dia mempunyai satu kamera di dalamnya. Dan kamera ini boleh menangkap gambar setiap embrio setiap 10 minit dan gambar ini akan dicantumkan menjadi satu video. Jadi embryolog bisa mengawasi pertumbuhan embrio dari semasa ke semasa tanpa mengeluarkan embrio dari incubator. Okey, selain itu ini time-lapse incubator juga mempunyai satu scoring system yang dipanggil kit score. Okay, kit score ini yang memberi nilai kepada embrio bergantung kepada pertumbuhan embrio semasa di dalam incubator. Contohnya masa embrio itu membelah, cara membelah sama ada embrio itu membelah secara normal atau tidak dan juga kualitas embrio pada akhirnya. Jadi kalau embrio itu mempunyai kit score yang tinggi bermaksud ia adalah bertumbuh dengan lebih normal dan yang mempunyai tingkat kehamilan yang lebih tinggi selepas ditanam. Okey. Oke. Selain itu kami juga menggunakan pembekuan embrio yang dengan teknik pembekuan embrio yang mutakhir, iaitu vitrifikasi teknik. Teknik ini dia menjanjikan kelangsungan hidup embrio yang tinggi dan mencapai viability rate sebanyak 99%. Bermaksud embrio itu akan kebanyakan embrio hidup selepas proses pembekuan. Kami juga menggunakan satu teknologi yang mutakhir iaitu PGT. PGT adalah pengujian genetik praimplantasi. Ia adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui kelainan kromosom nombor pada embrio yang dibuat. Jadi bagi embrio yang normal atau kita yang normal, orang yang normal akan mempunyai 22 pasang kromosom dari kromosom 1 hingga kromosom 22 dan satu pasang seks kromosom. Kalau cowok adalah XX, kalau cewek adalah XY. Kalau embrio itu dia kurang satu atau lebih satu kromosom akan dianggap tidak normal lah. Jadi embrio yang normal akan memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi selepas ditanam, iaitu lebih kurang 70% di center kami. Tetapi kalau embrio tidak normal ditanam, dia akan menyebabkan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin tidak berhasil jika embrio yang tidak normal ditanam. Kemungkinan kedua ia berhasil tetapi ada kemungkinan besar pasien akan mengalami keguguran. Kemungkinan ketiga mungkin pasien akan melahirkan baby yang tidak normal dengan ada penyakit genetik seperti Down syndrome, Turner syndrome dan sebagainya. Inilah teknologi mutakhir yang kami ada sekarang. Baik. Miss Kong, apa pentingnya pengolahan air mani nih sebagai tempat hidup sperma pria? Pengolahan semen atau di sini kami panggil semen analisis adalah satu tes yang utama lah untuk memahami kesuburan pria. Dan tes ini akan memberitahu kami sama ada faktor pria yang menghalang pasangan itu daripada hamil secara alami. Jadi sebab kita tidak dapat tahu, tidak dapat lihat air mani itu dan nampak sama ada air mani itu mempunyai sperma atau tidak. Jadi kita perlu melakukan tes lah untuk tahu sama ada air mani itu mempunyai sperma, berapa concentration jumlah kualiti sperma itu, bagaimana motility iaitu peratus sperma yang bergerak dan bagaimana normality, peratus sperma yang normal berada dalam air mani. Selepas itu semen analisis juga penting bagi doktor untuk memberi rawatan yang sesuai lah untuk pasangan suami isteri. Kerana kalau itu semen analisis hasilnya mengatakan tidak ada sperma dalam air mani, mungkin doktor akan recommend untuk further treatment lah seperti TACI.
Ya, untuk cek Ya. sama ada tisu tesis itu mengandungi sperma atau tidak. Mhm. Jadi Mhm. ini tes ini adalah sangat sangat penting sebelum IVF dibuat. Oh, Uh, oke, ya, untuk baik. mengelakkan macam kelam kabut kan last Ya, minute kita nampak sperma pada hari opu. ya, ya, betul. Berarti memang bukan hanya dari wanitanya ya, 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 ya. tetapi juga dari prianya ini perlu dilakukan simpanan analisis ini tadi begitu, Ya, supaya betul, betul. benar-benar kualitas bagus ketika Ya, program IVF dilaksanakan tuh bisa menghasilkan embrio yang normal begitu ya, Miss Kong betul, ya. betul, betul. Oke, oke, Ya, baik. ya. Nah, mengapa transfer embrio ini harus menunggu nih, Miss Kong, sampai mereka dalam bentuk blastokista atau sudah dalam bentuk bulat berongga, berisi cairan yang dapat diamati secara langsung dengan mata? Sebenarnya blastosis tidak dapat diamati secara langsung dengan mata. Oh, oke, Ya, oke. dia hanya boleh dilihat under mikroskop. Ya, Ya, karena masih kecil kan. Ya, ya, ya. jadi kita perlu menunggu sehingga tahap blastosis karena tahap itu boleh membantu kami memilih embrio yang paling bagus atau paling viable untuk ditanam demi Hmm, meningkatkan keberhasilan. Ya, ya, karena sebenarnya bukan semua embrio dapat berkembang sehingga tahap blastosis. ya. Ya, ada yang mungkin disebabkan faktor sperma atau faktor telur yang tidak sehat. Embrio Oke. itu akan berhenti pada tahap pembelahan. Jadi Mhm. kalau penanaman embrio yang berjaya berkembang menjadi blastosis akan menjanjikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi lah berbanding dengan penanaman embrio dengan embrio yang uh, berkembang pada tahap pembelahan sahaja. Sebab Mhm. kita tidak dapat pastikan embrio yang pada tahap pembelahan itu sama ada dia boleh berkembang menjadi blastosis nanti selepas ditanam. Ya. Oh, oke, 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 baik. Dapatkah Miss Kong menjelaskan proses pemilihan embrio terbaik untuk implantasi dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap tingkat keberhasilan IVF yang lebih tinggi? Okey, jadi at first kami akan tengok kualitas embrio lah dan kami akan memberikan grading kepada embrio itu Oke, atau kami panggil blastosis lah sebab ya, uh, untuk masa sekarang kami hanya melakukan DeFi embryo oke. transfer iaitu transfer balik blastosis. Jadi blastosis ini dia terdiri daripada dua jenis sel yang Mhm. dipanggil ICM cell uh, atau dan TE cell. ICM cell adalah inner cell mass yang akan membentuk baby nanti selepas ditanam. Dan TE cell adalah itu sel yang membentuk placenta atau janin lah. Ya. Okay. Jadi uh, kami menggunakan Gardner system untuk grade blastosis. Mhm. Jadi grading bagi blastosis akan menjadi sorry, Gardner system ini dia adalah combination ABC lah. Okay. Jadi Oke, grading blastosis akan menjadi seperti AA, AB, BB, BC. Okay. oke. Jadi alfabet pertama seperti A yang pertama, kalau embrio contohnya kalau embrio itu adalah AA grade, jadi Ya, A yang pertama merujuk kepada grading bagi uh, itu inner cell mass ICM cell, sel yang membentuk baby. Jadi oke. yang kedua merujuk kepada sel yang membentuk trophectoderm Mhm. atau janin. Okey. Ya. Oke. Lepas itu, lepas grade embryo, kami juga akan melihat kit score lah. Yang seperti saya bilang tadi, kami ada timelapse incubator yang akan memberikan kit score. Mhm. Jadi kami akan memilih embryo yang dengan kualitas bagus dengan kualitas yang bagus dan mempunyai kit score yang tinggi untuk Oke. dibekukan. Mhm. Atau bagi pasien yang ingin membuat PGT, kami juga akan lihatlah kualitas dan kit score-nya. Ya. Mhm. Oke, Hmm. baik. Nah, Miss Kong, mengapa frozen transfer, ya, pembekuan tadi ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang fresh transfer? Ya, frozen embryo transfer memang disarankan lah dan boleh kata 100% of itu embryo transfer di Genesis adalah frozen embryo transfer. Sebab utama adalah kami uh, ingin menyediakan lingkungan yang sesuai dan lapisan rahim yang sesuai untuk penanaman embrio tanpa gangguan daripada hormon lain, terutamanya
hormon perangsang telur. Okay. Mhm. Hormon perangsang telur ini digunakan sebelum ovula dan hormon ini berpotensi mengganggu lingkungan rahim dan menyebabkan ia tidak sesuai untuk penanaman embrio. Mhm. Jadi adalah lebih bagus jika kita bekukan embrio dan biarkan uh, hormon perangsang telur hilang dari badan, kemudian baru rancang untuk embrio transfer. Ya, di mana doktor akan start treatment secara khusus untuk menyediakan rahim ke tahap yang sesuai bagi penanaman embrio. Ya, dengan cara ini boleh meningkatkan keberhasilan. Ya, oke. Berapa lama waktu, Miss Kong, yang dibutuhkan agar embrio ini akhirnya siap untuk ditransfer? Sebenarnya embrio transfer prosedur adalah sangat cepat lah. Hanya mengambil masa kurang daripada 30 minit. Ya, kalau doktor sudah ready, embryolog akan keluarkan embrio dari incubator dan akan dimasukkan ke dalam rahim wanita itu. Ya, dan selepas itu pasien boleh balik ke rumah lah. Ya, lepas itu 10 hari kemudian pasien akan diminta untuk buat ujian darah bagi hormon beta HCG untuk semak sama ada wanita itu berjaya hamil atau tidak. Oke, Ya. baik. Bisa disampaikankah ini, Miss Kong, dari apa perjalanan Miss Kong nih sebagai embriologis nih, pasti menemui uh, couples ya. Mungkin bisa diceritakan nih pengalaman dari mungkin satu atau dua couples dari pengalaman Miss Kong menangani sebagai seorang ahli embriologis nih. Silahkan, Miss Kong. Ya, kami ada jumpa banyak pasien lah. Ada yang pernah cuba sekali IVF dan berjaya, dan ada yang juga cuba banyak kali pun masih cuba belum berjaya. Ya, tapi sebenarnya dengan adanya teknologi yang mutakhir sekarang, kami memang dapat membantu pasien lah. Ya, sebab ada pasien sebelum ni tidak ada PGT kan, dan mereka hanya cuba buat IVF, cuba transfer balik saja. Tapi sekarang dengan adanya PGT, mereka dapat semak sama ada embrio itu adalah normal dan mereka dapat pilih lah kalau ada embrio yang normal, mereka dapat pilih embrio yang normal untuk transfer. Dan ini dapat mempercepatkan apa mereka dapat cepat hamil lah dengan adanya PGT. Ya. Oke. Semakin Lepas tu, dimudahkan ya. ya, ada juga pasien yang mereka ada penyakit genetik seperti thalassemia, Oke. atau ada Down syndrome, family history ada Down syndrome. Ya, mereka pun cuba IVF supaya dapat baby yang sehat lah untuk ditanam. Oke. Dengan kasus-kasus genetik itu masih bisa untuk dilakukan proses IVF ya, Miss Kong? Genetic testing. Ya, sorry, saya tidak paham. Untuk kasus-kasus ada genetik tadi yang disampaikan oleh Miss Kong itu berarti bisa. masih bisa Ya, untuk dilakukan masih proses bisa. IVF. Oke. Itu nanti Melalui genetik. kenapa Miss Kong? Ya, melalui genetic testing lah. Oke. Ya. Ya. Mesti perlu melakukan genetic testing baru dapat pilih embrio yang sehat. Oke, baik. Jadi smart listener benar-benar bisa mempercayakan untuk program IVF atau program bayi tabung ke Genesis IVF and Women Specialist Center. Nah, mungkin bisa disampaikan Miss Kong, apa nih yang perlu disiapkan oleh smart listener ketika akan mungkin nih ya melakukan program IVF di Genesis? Sebenarnya tidak perlu. Tidak ada apa-apa persiapan yang semua mungkin saya akan sarankan pasien mungkin kalau mereka sudah cuba banyak tahun tetapi masih belum berjaya hamil, mereka perlu ketemu dengan doktor lah untuk membuat pemeriksaan ya untuk mengetahui kesuburan suami dengan isteri lah ya. Dan
mungkin jangan stres sangat lah. Nah, Sebab kan kalau kita stres, hormon changes juga akan mengganggu juga ya kesihatan kan. Lepas itu dari segi pemakanan dan lifestyle juga perlu sentiasa sehat lah. Ya. Oke, oke, baik, Miss Kong. Ini sebagai closing statement dari Miss Kong Mei, apa yang ingin disampaikan ke smart listener? Okey. Jadi saya harap pendengar sekalian dapat enjoy lah sharing saya ini, dan bagi siapa yang baru mulai mempersiapkan kemahiran, semoga bisa sandai dan juga jangan stres lah. Semoga kehamilan sukses. Dan bagi pasangan yang sudah lama berusaha untuk kehamilan, jangan stres juga. Bisa ketemu dengan doktor IVF untuk pemeriksaan. Ya, saya harap anda cepat hamil juga. Ya, Oke. Thank you untuk Miss Kong dan Miss Margaret untuk informasinya. Dan oke, smart listener, untuk informasi lebih lengkap dan juga appointment, silahkan Anda dapat menghubungi telepon +604-226-3322 atau +619-410-8322. Bisa juga melalui email di alamat enquiry@genesisivf.com.my. Jangan lupa juga untuk bisa dilayani website genesisivf.com.my. Sampai di sini dulu smart listener, kebersamaan kita di Smart FM Radio Talk bersama dengan Genesis IVF Penang, Malaysia. Sekali lagi terima kasih Miss Margaret dan Miss Kong Mei untuk edukasinya. Semoga apa yang kita perbincangkan ya, ini bisa bermanfaat dan tentu saja menjadi solusi untuk smart listener bisa mempercayakan untuk program bayi tabung di Genesis IVF. Oke, baik. Jangan lewatkan episode selanjutnya karena talkshow kesehatan bersama dengan Genesis IVF ini bakal hadir beberapa kali di Smart FM Surabaya. Keep stay tune. Gorda pamit undur diri. Sampai jumpa.